Selamat datang di channel Spiritual Journey pada segmen Sejenak Bijak, seri percakapan imajiner. Seorang nenek dan cucunya. Percakapan imajiner ini diambil dari buku Bhagavad Gita, terjemahan khusus untuk pemula, karangan Ramananda Prasad. Suatu ketika seorang nenek bercerita tentang perang Mahabharata kepada cucunya. Dia menceritakan bagaimana tokoh Arjuna merasa bimbang untuk berperang melawan kakek, guru, saudara, dan teman-temannya sendiri. Arjuna merasa ngeri membayangkan akibat yang akan terjadi, sehingga timbul rasa belas kasih di hatinya. Sang cucu tiba-tiba bertanya kepada neneknya, "Apa artinya belas kasih, Nek?" Sang nenek kemudian menjawab dengan sabar, "Belas kasih tidak sama artinya dengan kasihan, cucuku," kata sang nenek. Kasihan artinya melihat rendah pada orang lain sebagai orang miskin dan makhluk menyedihkan. Belas kasih itu artinya kamu bisa merasakan rasa sakit mereka seakan-akan kamu mengalaminya sendiri. Arjuna seorang pejuang besar yang telah memenangkan banyak perang dan sudah siap untuk perang. Tetapi tiba-tiba belas kasih membuatnya tidak ingin berperang. Dia melihat tidak ada gunanya pertempuran. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. "Mengapa orang-orang bertengkar, Nek? Mengapa ada perang?" tanya sang cucu lagi. "Perang tidak hanya ada di antara bangsa-bangsa," kata sang nenek. "Tetapi pertengkaran juga terjadi antara dua orang, pertengkaran antara kakak dan adik, antara suami dan istri, antara teman dan tetangga. Alasan utamanya adalah karena orang tidak dapat melepaskan rasa ego dan keinginannya. Kebanyakan perang terjadi untuk memperjuangkan kepemilikan dan kekuasaan. Tetapi semua masalah bisa diselesaikan secara damai jika orang bisa melihat kedua sisi dari masalah dan mencari kesepakatan. Perang harusnya menjadi pilihan terakhir," kata sang nenek. Kitab suci kita mengatakan, orang tidak boleh melakukan kekerasan terhadap siapapun. Pembunuhan tidak dapat dibenarkan dalam situasi apapun. Dalam cerita itu, Krishna mendesak Arjuna untuk memperjuangkan hak-haknya, tapi tidak untuk membunuh secara sia-sia. Adalah tugasnya sebagai prajurit untuk berperang dan menegakkan perdamaian dan hukum dan ketertiban di bumi ini. Kita manusia juga berperang di dalam diri kita masing-masing. Kekuatan negatif dan kekuatan positif kita selalu berperang. Alkisah ada seorang pertapa yang hebat, yang terkenal karena selalu mengatakan yang sebenarnya. Dia telah bersumpah untuk tidak berbohong dan dikenal sebagai tuan jujur. Tak peduli apa yang dia katakan, semua orang percaya padanya karena ia telah mendapatkan reputasi luar biasa di masyarakat tempat ia tinggal dan melakukan praktek spiritualnya. Suatu malam, seorang perampok sedang mengejar seorang pedagang untuk dirampok dan dibunuh. Pedagang itu berlari menyelamatkan hidupnya. Dia berlari menuju hutan di mana pertapa ini tinggal. Pedagang itu merasa sangat aman karena tidak mungkin si perampok bisa tahu di mana ia bersembunyi di hutan. Tetapi pertapa itu melihat ke arah mana larinya si pedagang. Para perampok datang ke pondok pertapa dan memberi hormat. Perampok itu tahu bahwa pertapa itu hanya akan mengatakan kebenaran dan dapat dipercaya. Maka ia bertanya kepadanya, apakah ia telah melihat seseorang melarikan diri. Pertapa itu tahu bahwa si perampok sedang mencari seseorang untuk dirampok dan dibunuh. Karena itu ia menghadapi masalah besar. Jika dia mengatakan yang sebenarnya, pedagang pasti akan dibunuh. Jika ia berbohong, ia akan menanggung dosa berbohong dan kehilangan reputasinya. Setiap tindakan yang tidak bermoral dapat membahayakan orang lain disebut dosa. Ahimsa atau anti kekerasan dan kejujuran adalah dua ajaran yang paling penting dari semua agama yang kita harus ikuti. Jika kita harus memilih antara dua, mana yang harus kita pilih?
Ini adalah pilihan yang sangat sulit. Karena kebiasaan mengatakan yang sebenarnya, pertapa itu berkata, "Ya, aku melihat seseorang melarikan diri." Jadi perampok berhasil menemukan pedagang dan membunuhnya. Pertapa itu sebenarnya bisa menyelamatkan hidup seseorang dengan menyembunyikan kebenaran. Tetapi ia tidak berpikir dengan baik dan membuat keputusan yang salah. Jadi kadang-kadang kita harus memilih antara batu dan tempat yang keras. Pertapa bersama dengan perampok sama berdosanya karena membunuh. Ketika dua prinsip mulia bertentangan satu sama lain, kita harus tahu mana yang merupakan prinsip yang lebih tinggi. Jadi ingat cucuku, jangan berbohong dan jangan membunuh makhluk hidup atau menyakiti siapapun. Tetapi menyelamatkan kehidupan adalah prioritas utama. Sir Alexander Fleming. Tersebutlah seorang petani Skotlandia yang miskin. Suatu hari sewaktu sedang bekerja untuk menghidupi keluarganya, ia mendengar teriakan minta tolong yang berasal dari rawa terdekat. Dia melemparkan alatnya dan berlari ke rawa. Di sana dilihatnya seorang anak laki-laki ketakutan tenggelam sampai ke pinggang di rawa, berteriak-teriak dan berjuang untuk membebaskan dirinya. Petani Fleming menyelamatkan anak itu dari kemungkinan mati tenggelam secara perlahan dan menakutkan. Keesokan harinya, sebuah kereta mewah berhenti di depan rumah sederhananya. Seorang bangsawan berpakaian bagus melangkah keluar dan memperkenalkan dirinya sebagai ayah dari anak laki-laki yang telah diselamatkan Fleming. "Aku ingin berterima kasih dan membalas kebaikan Anda," kata si bangsawan. "Anda telah menyelamatkan hidup anakku. Aku tidak bisa menerima bayaran atas apa yang aku lakukan," jawab si petani Skotlandia itu, menolak tawaran tersebut. Pada saat itu, anak si petani masuk ke pintu gubuk. "Apakah itu anak Anda?" tanya bangsawan. "Ya," jawab petani dengan bangga. "Aku akan membuat kesepakatan. Biarkan aku memberikan pendidikan padanya setingkat dengan pendidikan anakku. Jika anak ini seperti ayahnya, dia akan tumbuh menjadi seorang laki-laki yang dapat kita berdua banggakan." Dan hal tersebut ia lakukan. Anak petani Fleming mengikuti pendidikan di sekolah terbaik dan lulus dari St. Mary Hospital Medical School di London, dan kemudian menjadi terkenal di seluruh dunia sebagai Sir Alexander Fleming, sang penemu penisilin. Bertahun-tahun kemudian, anak bangsawan yang sama yang diselamatkan dari rawa itu terserang radang paru-paru. Apa yang menyelamatkan nyawanya? Penisilin. Dan nama bangsawan itu Lord Randolph Churchill. Nama putranya Sir Winston Churchill yang terkenal. Ada dikatakan, apa yang disemai akan dituai. Ini adalah hukum universal karma, hukum sebab dan akibat. Dengan membantu memenuhi mimpi seseorang, maka impianmu akan dipenuhi juga oleh Tuhan. Dronacharya. Ini adalah masa ketika Pandawa dan Korawa masih muda. Mereka tinggal bersama guru Dronacharya di ashramnya untuk mempelajari berbagai keterampilan. Beberapa pangeran kecil lainnya juga telah mendaftar di ashram. Ada persaingan yang sehat di antara anak-anak karena masing-masing ingin menjadi yang terbaik. Mereka selalu menantikan pujian dari guru mereka Dronacharya. Sang guru Dronacharya juga senang dengan murid-muridnya dan kemampuan mereka. Suatu ketika sang guru Dronacharya harus mengunjungi desa lain untuk suatu pekerjaan. Dia memanggil semua muridnya dan menyampaikan tentang ketidakhadirannya selama beberapa hari. Dia memberi mereka beberapa pelajaran untuk dipelajari dan dipraktekkan saat dia pergi. Dronacharya kembali setelah 2 minggu. Dia memanggil semua murid keesokan paginya dan mulai menanyakan tentang pelajaran mereka dan pelajaran yang dia minta untuk mereka pelajari selama dia tidak ada. Masing-masing murid berdiri satu persatu dan mulai membagikan apa yang dapat mereka capai.
Beberapa telah menyelesaikan 2 pelajaran, sementara yang lain telah menyelesaikan 3 pelajaran. Sekarang giliran Yudhistira. Guru Dronacharya memandanginya dengan penuh harap karena dia adalah salah satu murid yang paling tulus dan pekerja keras. Yudhistira berdiri namun ia tidak dapat berbicara dengan lantang dan penuh percaya diri seperti yang lainnya. Suaranya lemah karena dia merasa sulit untuk mengekspresikan dirinya. Ayo Yudhistira, tolong beritahu saya apa yang bisa kamu capai dalam 15 hari terakhir. Saya yakin kamu akan melakukan apa yang saya berikan dan lebih banyak lagi, kata Dronacharya. Yudhistira menjawab ragu-ragu dengan suara lembut. Gurudev, saya hanya bisa mempelajari dan memahami satu kalimat. Dronacharya tertegun dan tidak bisa mempercayai telinganya. Hanya satu kalimat dalam 15 hari terakhir? Tanya Dronacharya. Ya Gurudev, saya hanya bisa menguasai satu kalimat, ulangnya. Dronacharya bertanya-tanya apa yang terjadi pada Yudhistira. Dia adalah murid tertua di sana dan dia seharusnya bekerja paling keras. Ia berharap Yudhistira dapat menjadi contoh bagi orang lain. Namun di sini ia justru mendapatkan pencapaian yang paling sedikit. Semua murid lainnya juga bingung. Mereka mengurutkan kening dan mulai berbisik di antara mereka sendiri. Dronacharya tidak suka memarahi murid-muridnya. Tetapi semua orang berpikir bahwa kali ini Yudhistira pasti akan mendapatkannya. Dronacharya menatap tajam ke arah Yudhistira dan berkata, "Apakah kamu tidak malu pada dirimu sendiri? Semua orang lebih muda dari kamu dan mereka semua telah menyelesaikan tugasnya dan kamu baru menyelesaikan satu kalimat. Aku tidak mengharapkan ini darimu, Yudhistira." Kemarahan di wajah Dronacharya tampak jelas. Dia berkeringat dan wajahnya memerah. Yudhistira sebaliknya tetap tenang dan diam. "Saya minta maaf telah mengecewakan Anda, Gurudev. Tetapi itulah yang dapat saya capai," kata Yudhistira. Dronacharya marah pada Yudhistira karena dia tidak melihat adanya penyesalan di wajahnya. "Yudhistira, aku harus menghukummu karena ketidaktaatan dan kemalasanmu. Aku bahkan tidak melihat sedikit pun penyesalan di wajahmu," raung Dronacharya. Yudhistira masih tenang dan ada senyuman di wajahnya. Terlintas dalam benak Dronacharya ada sesuatu yang tidak beres. Mengapa Yudhistira tetap tersenyum bahkan setelah dimarahi? Dia bertanya pada Yudhistira, "Baik, beritahu saya kalimat apa yang kamu pelajari." Yudhistira menunjukkan kalimat yang ia pelajari dan praktekkan. "Kendalikan amarahmu." Mata sang guru Dronacharya kini berkaca-kaca. Ia menyadari bahwa Yudhistira tidak hanya mendapat pelajaran, tetapi telah berlatih mengendalikan amarahnya selama 15 hari ini. Dia memeluk Yudhistira dan berkata, "Tolong maafkan aku, Nak, karena tidak adil. Hari ini kamu memberi kami semua pelajaran penting tentang bagaimana seseorang perlu belajar. Terima kasih."